Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian BPN dan Bappenas yang sudah menginisiasi pekerjaan besar ini, yaitu pekerjaan membuat peta jalan dari industri kelapa. Pekerjaan ini sangat kami tunggu di asosiasi industri, karena pada beberapa kementerian sudah mencoba untuk melakukan ini, tapi itu gagal di tengah jalan. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah bisa melihat bajunya, bagaimana itu peta jalan yang sudah dikembangkan oleh Bappenas dengan stakeholder lainnya. Kami terima kasih sekali kepada Bappenas atas inisiatif dan sukses ini. Baiklah, kami akan mulai itu untuk memperkenalkan sedikit tentang apa itu HIPKI. Jadi HIPKI itu adalah wadah tempat bertemunya para pengusaha industri pengolahan kelapa Indonesia, tapi dibatasi dengan skala menengah dan besar. Pada saat ini kita itu memiliki sekitar 24 perusahaan menengah besar yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari utara, Sumatera Utara sampai ke timur Indonesia. Masing-masing perusahaan itu berskala minimal antara 100.000 atau 90.000 butir per hari diolah, itu butir kelapa, sampai dengan 3 juta per hari. Jadi range-nya besar sekali. Sehingga membuat anggota di dalam HIPKI ini sangat dinamis, sangat kreatif. Sehingga walaupun demikian, karena segelintir aja yang besar, seolah-olah ada dominasi dalam hal penentuan price suatu produk. Mungkin itu salah satu salah satu challenge bagi anggota kami. Dan seluruh produk yang kita ekspor saat ini boleh dikatakan berasal dari HIPKI di luar dari produk minyak. Jadi produk selain minyak itu didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang berada di HIPKI. Nah, saya akan menggambarkan sedikit tentang bagaimana pemanfaatan buah kelapa oleh industri yang berada di HIPKI ini. Jadi kita akan melihat sejauh mana HIPKI sudah berperan langsung terhadap penyerapan bahan baku di petani. Kalau kita menggunakan data 2023, itu diestimasi ada sekitar 15,13 miliar butir yang ada di Indonesia, menempatkan Indonesia merupakan negara kelima terbesar penghasil kelapa dunia. Jadi kita kira-kira 1/5 kelapa yang ada di dunia ini ada di Indonesia, diproduksi di Indonesia. Dan sekitar 9,1 miliar atau 60% dari yang 15,13% itu sudah dimanfaatkan oleh industri lokal. Baik industri yang berada di HIPKI maupun yang berada di luar HIPKI. Sekitar 7,1 miliar itu dikonversi menjadi kopra, itu yang nantinya akan menjadi bahan baku minyak kelapa. Dan sekitar 2 miliar itu dimanfaatkan oleh industri-industri yang berkonsentrasi kepada kelapa parut dan santan. Dan itulah HIPKI berperan di 2 miliar itu dan sedikit di kopra. Nah, nilai ekspor yang kami khawatirkan di sini, kelapa itu tidak hanya dimanfaatkan oleh industri, tapi juga dijual langsung ke luar negeri. Jadi kita ada loss bahan baku di situ. Jadi ini ada semacam kebaikan hati bagi bangsa ini untuk membantu industri-industri di luar negeri seperti China, Thailand. Itu jumlahnya cukup besar dan itu cenderung meningkat. Jumlahnya tahun lalu itu di sekitar
sekitar 46 ribu ton. Itu ada sekitar 230 miliar biji kelapa kita yang di donate lah ke negara-negara yang tertarik untuk mendownstream. Jadi kita menciptakan kompetitor kita sendiri di negara-negara lain. Itulah artinya. Dan selanjutnya negara-negara yang selain dari buah butir kelapa, kita juga mengekspor bahan baku yang dalam bentuk kopra. Yaitu sebanyak bahan baku kopra itu yaitu sebanyak dengan nilai 33 ribu US dollar yang sebagian besar diekspor ke Bangladesh, ke India, dan ke Pakistan. Selanjutnya pada slide berikutnya, saya akan mencoba sedikit menggambarkan kinerja hilirisasi kita yang sampai saat ini itu seberapa jauh. Ya, jadi kinerja akan saya mulai karena yang diminta di sini adalah berbasis daging, maka saya akan mulai dari kopra. Kopra itu adalah bahan dasar daripada minyak kelapa. Jadi downstream pertama, tahap awal dari kopra adalah minyak kelapa. Dengan residu atau produk sampingnya adalah bungkil. Nah, added value dari bergerak dari kopra ke minyak itu adalah sekitar 12%. Jadi 12% itu adalah 12 sampai 16%. Jadi kalau ada orang pengusaha yang akan mengkonvert dari kopra ke minyak, itu marginnya kira-kira 12 sampai 16%. Dan ingat bahwa bungkil itu adalah bonus bagi industri kelapa. Jadi production cost dari coconut oil industry bisa di-cover sebagian besar dari bungkil. Jadi bungkil itu adalah keuntungan yang tersembunyi bagi industri. Jadi industri itu sebetulnya kalau dia hanya berhenti aja di coconut oil, dia sudah di-cover oleh bungkil untuk cost-nya. Dan minyak kelapa kita itu adalah diekspor pada tahun 2023 sebanyak hampir 900.000 ton. Itu merupakan 27% daripada produksi global. Produksinya maksudnya. Produksi global kelapa kita adalah 27% dari produksi global, dan bungkil kita adalah 45% dari pangsa pasar dunia dengan devisa sekitar 62,4. Dan market share kita untuk minyak kelapa adalah 30% dari market pasar dunia dengan nilai devisa kita adalah 0,75 juta US dollar. Selanjutnya, produk awal daripada turunan kopra itu adalah 3 kalau dari segi minyak. Satu adalah crude oil. Dari crude oil bisa diturunkan jadi RBD coconut oil, dan di antara RBD dengan crude itu ada yang disebut dengan cochin oil. Cochin oil ini adalah minyak crude yang gamnya dibuang, tapi dia tidak di-deodorize. Jadi ini yang berkembang. Nah, harapan kita ke depan untuk menghilirisasi ini adalah kita masuk ke fatty acid distillate dan alkyd resin berbasis RBD. Kedua produk ini sudah mulai dikembangkan di Indonesia oleh industri nasional, tapi belum banyak. Dan kalau kita masuk ke sana, maka kita akan menambah added value yang lebih besar daripada kopra ke minyak tahap awal. Dan sasaran kita kalau di produk yang paling hilir adalah MCT. MCT medium chain triglyceride coconut oil yang banyak aplikasinya untuk farmakologi, untuk nutritional, dan untuk kosmetik. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh GMI, bahwa tahun 2032, maka market size dari MCT ini ada sekitar 1,62 miliar US dollar. Next. Nah, kalau kita bandingkan antara performance Filipina dengan Indonesia sebagai kompetitor kita,
maka kita masih berada di bawah mereka, baik dari segi produksi maupun dari segi yield atau rendemen daripada minyak atas kopra yang dihasilkan, walaupun jumlahnya tidak besar. Dan yang paling menyedihkan adalah bahwa kualitas kopra atau kualitas minyak kita itu dievaluasi oleh harga dunia lebih rendah daripada apa yang dicapai oleh Filipina. Ini sebabnya adalah karena porsi dari penjualan downstream kita, jadi RBD kita lebih tidak sebanyak yang dicapai oleh Filipina, sehingga harga yang kita dapat adalah lebih rendah dari Filipina. Jadi disinilah pentingnya program hilirisasi itu, sehingga kita bisa menangkap harga yang premium. Selanjutnya, tadi kita sudah bercerita tentang minyak, dan dari daging kelapa juga kita sudah kenal bisa dihasilkan desiccated coconut atau yang disebut dengan kelapa parut kering. Sederhananya adalah desiccated coconut ini adalah kelapa yang diparut, setelah itu dikering, disangrai. Cuma dilakukan secara modern, secara higienis dengan prinsip-prinsip food grade. Produksi kita pada tahun lalu itu ada sekitar 152.000 ton, dan itu meningkat dari produksi tahun-tahun sebelumnya. Devisa kita dari produk ini adalah sekitar 0,126 juta dengan tujuan negara Thailand, Brazil, Jerman, Argentina, dan Turki. Mohon izin Pak Hamzah, waktunya hanya 2 menit lagi. Baik, selanjutnya adalah produk yang agak lebih seksi berikutnya adalah coconut flour. Coconut flour ini sangat diminati untuk negara-negara maju karena dia mengandung serat yang tinggi dan gluten free. Dan coconut flour bisa dihilirkan dari daging kelapa. Daging kelapa itu diambil santannya. Setelah santannya dan sisanya itu dikeringkan sehingga bisa dijadikan coconut flour dengan spesifikasi yang 0,15 dan 0,2 mm dengan warna putih. Berikutnya adalah santan. Santan juga merupakan produk, slide berikutnya please. Santan adalah merupakan produk dari daging kelapa, dengan ekspor kita adalah sebanyak 0,15 juta ton dengan devisa 212,8 juta US dollar. Bentuk santan yang kita ekspor adalah santan cair, santan powder, dan santan krim santan. Negara-negara yang importirnya adalah Thailand, Vietnam. Produk santan ini downstream yang akan kita target adalah whipping cream. Whipping cream ini sangat banyak sekarang diminati di luar negeri sebagai pengganti krim yang berdasarkan susu hewani. Nah, whipping cream ini kalau kita downstream santan ke whipping cream, maka added value-nya sekitar 67%. Sedangkan kalau untuk ke virgin oil sekitar 20-30%. Dan market size dari whipping cream ini adalah sangat besar, itu 3,4 miliar 2023 dan sekitar 4,22 miliar pada 10 tahun berikutnya. Sekira itu cerita gambaran singkat tentang capaian hilirisasi yang dilakukan oleh bangsa ini dan di mana HIPKI juga berperan di dalamnya.